gugatannya juga nggak masuk akal. Masa Anda dilarang untuk bicara di seluruh platform baik online maupun offline ya begitu ya. Sampai yang platform-platform yang saya nggak kenal pun Anda dilarang untuk bicara di situ gitu ya. Dan itu seumur hidup lagi berlakunya. Dan putusan dari dasar pertimbangan amar putusan majelis hakim itu cukup menarik karena satu, bahwa sebagai Anda itu sebagai seorang intelektual yang fungsinya menjalankan kritik begitu. Yang kedua, kata yang disampaikan itu terhadap bukan Pak Jokowi sebagai pribadi, tetapi sebagai seorang presiden kebijakannya yang Anda kritik. Jadi menurut saya itu juga angin segar ya, putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu di tengah situasi orang sudah tidak percaya lagi dengan lembaga hukum. Ya itu pentingnya kita ingatkan bahwa tetap ada hakim yang otaknya bagus, moralnya bersih itu, seperti hakim di Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak itu kan gugatan fasistis. Cuma negara fasis yang melarang rakyat sendiri bicara. Padahal ini negara demokratis di mana warga negara mengkritik kepala negara atas perintah konstitusi, yaitu ucapkan bagian-bagian yang tidak masuk akal dari kebijakan supaya negara ini tetap dalam jalur demokrasi. Kan itu fungsinya kritikan begitu. Tetapi mungkin saudara David Tobing waktu itu ya lagi kesirep oleh Jokowi, lalu kehilangan akal sehatnya, lalu melaporkan saya dengan tuduhan atau permintaan yang nggak masuk akal tadi, itu menutup semua akses saya pergi untuk bertemu dengan mahasiswa, menutup akses saya berdebat di wilayah publik. Tetapi tadi hakim itu hakim yang pintar secara rasio, tapi juga matang secara emosi. Itu dia nggak terganggu dengan gaya-gayaan saudara David Tobing yang ngoceh kemana-mana itu dengan retorika yang melebihi seseorang yang punya cincin itu. Jadi kelihatannya ke situ lagi. Karena mirip-mirip retorika. Ya. Jadi terucap akhirnya melalui keputusan Ketua atau Majelis Hakim Jakarta Selatan bahwa pikiran itu hanya disebut pikiran kalau bisa diucapkan. Nah, pikiran yang diucapkan itu hanya dua, pikiran yang menghina dan pikiran yang mengkritik. Kan itu bedanya kan. Jadi pikiran yang menghina itu terhadap martabat manusia, pikiran yang mengkritik terhadap pejabat publik, itu bedanya tuh. Kan nggak ada martabat pejabat publik, yang ada human dignity. Jadi martabat manusia, nggak ada public officers dignity, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia justru mampu untuk menghalangi dignitas manusia. Jadi pejabat publik itu justru yang paling mungkin untuk menghina martabat manusia tuh. Nah, itu sebetulnya logika dari hak asasi manusia. Jadi martabat itu hanya melekat pada manusia, melekat pada Joko Widodo, bukan pada presiden yang bernama Joko Widodo tuh. Melekat pada Erlangga, bukan pada ketua Golkar. Jadi semua itu yang dipulihkan di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi itu pelajaran pertama tentang demokrasi. Jadi Pak Hakim itu jadi guru pertama buat hakim-hakim yang lain, termasuk yang masih menyidangkan saya itu, supaya jangan diledek oleh sejarah nanti bahwa ini hakim-hakim yang hanya karena ketakutan untuk dimutasi itu lalu berpihak pada kekuasaan.